Oke pemirsa, bersama saya di channel Kang Dadang Ideas Regulator. Kita di sini cuma pengen ngobrol-ngobrol doang. Ini lagi ngerjain gerobak punya bos sombong amat. Es cincau. Bos es cincau. Iseng-iseng kita ngobrol. Tanya apa Pak, dari mana Pak? Maduranya mana? Bangkalan. Bangkalan. Mantap. Kalau sistem yang warungan itu kayaknya sejarah. Adanya warung kopi ya Bang. Nah kalau memang itu dari Bangkalan sendiri itu jarang untuk warungan, itu daerah mana yang sering banyak warung? Maksudnya warungan itu kebanyakan orang-orang mana? Maksudnya pasti kan udah jelas dong, kayak tadi Bangkalan ini Kalau warungan sembako itu emang pertama itu dulu dari Maduranya kayak dari Sumenep lah paling penting. Dari Sumenep itu daerah Gili kayaknya itu. Gili. Pencetusnya Gili. Gili Genting apa ya? Pokoknya termasuk Gili lah. Pertama ada warungan kayak gitu orang Gili. Orang Gili. Gili Genting Sumenep. Apa Gili Genting apa Gili Raja gitu. Soalnya di situ Gili ada dua. Itu pencetus warung sembako. Itu hitungannya suku atau maksudnya suku asli itu, atau memang wilayah kampung? Nama kampung. Nama kampung itu di Kepulauan. Itu pencetus sembako. Itu pertama ada itu sembako kalau dulu itu daerah Cilincing, Semper, Cakung paling awal. Nah baru di situ melebar kemana-mana, udah ketahuan hasilnya kan. Baru di situ sampai sekarang Mekasan, Sampang udah mulai ikutan. Nah kalau cerita menarik lagi nih tadi dari si bapak ini. Bapak apa Bangkalan nih? Bangkalan sendiri itu apa mata pencariannya yang maksudnya kalau dari Sampang itu apa? Warungan ya, Pak? Apa ya? Ya, di warungan ya. Sampang. Warungan ya. Sampang mah banyakan itu kayu bekas. Berarti lo Sumenep ya? Sumenep banyakan warungan kan? Dari bapak sendiri Bangkalan apaan? Penghasilan apa maksudnya mata pencarian yang perantaunya lah? Cuman ini doang, apa itu es gitu. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi es. Cuman ini pakai yang kecil itu. Nah itu dari Bangkalan, Sumenep, Sampang, kenapa bisa satu daerah dari satu nama daerah itu tertentu aja untuk mata pencariannya? Kayak bapak nih Bangkalan es doang, ini warungan doang, bisa seperti itu? Mungkin pengaruh dari pergaulan ya. Pergaulan. Nah, iya dari pergaulan. Itu semuanya kan dari teman ya awalnya ya, dari teman saudara. Kalau ada teman ada kerjaan yang enak pasti kan temannya itu kan minta. Iya. Apalagi ikatan saudara. Pasti kalau saudara yang di sini butuh orang pasti saudara sendiri yang dicari. Biasanya begitu. Ya sama-sama membangkitkan roda ekonomi lah ya. Iya. Gak mungkin kalau kita punya usaha kayak gini nih, terus kita mau cari cari karyawan orang jauh kan nggak mungkin. Sementara saudara sendiri ada. Saudara sendiri masih ada. Ini kalau memang saudara itu kerjanya apa, biasanya adik atau iparnya itu ikut. Kalau udah ketahuan hasilnya ikut ya. Nah, kecuali kalau nggak ada hasilnya nggak ikut. Ya nggak jauh beda kayak seperti Kuningan ya, daerah Kuningan Jawa Barat nggak jauh beda. Jadi itu kayak warung-warung Indomie kebanyakannya kan kalau Kuningan tuh ya.
Nah yang bikin ya pertanyaannya itu doang sih, ibaratnya kenapa bisa berbeda satu daerah itu mata pencariannya kok lain-lain. lain-lain. Iya. Biasanya kan kalau kita orang Jawa nih mau dagang ke, mau kerja ke, mau jadi kuli bangunan ke ibaratnya atau apa, itu dari satu daerah itu Nggak sama. nggak cuma satu profesi, jadi masing-masing profesi ada gitu. Menarik, memang menarik kalau Iya, dibilang sih menarik. Nah, dari Kepulauan Madura ini menarik, masing-masing wilayah ada mata pencarian di rantau ya, itu punya ketentuan sendiri. Nah, dari situ tuh apa memang dari wilayah misalnya Bangkalan itu mata pencariannya penjual es. Apakah dari Bangkalan ketika pengen buka warungan itu bertentangan dengan wilayah seperti Sampang atau Sumenep, itu ada ke situnya? Apanya? Misalnya nih, memang dia khususnya kan Bangkalan es ya, sedangkan Sumenep misalnya warungan. Terus dari Bangkalan pengen buka sembako warungan, apakah melanggar ketentuan atau bagaimana? Melanggar sih enggak, cuma biasanya orang kayak gitu nggak tahu ilmunya. Kenapa kita nggak ikutan jadi tukang es? Karena kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya bikin es itu dari apaan, itu apaan, itu yang nggak tahu. Oh, jadi intinya itu karena udah satu orang memulai, yang lain ikut fokusnya sama satu gitu ya, bener kan? Misalnya Bangkalan satu orang yang memulai untuk usaha es, dari masing-masing saudara Bangkalan itu ikut fokusnya di es, terus jadinya seperti itu ya. Nah, iya, karena tahunya udah di situ. Iya. Menarik. Kalau seandainya memang kita tahunya yang macam-macam, pasti bermacam-macam kita kerjanya. Tapi apa memang semuanya gitu Pak? Bangkalan itu mata pencarian di perantauan itu es. Iya, Semua. Iya. Nggak ada yang lain. Yang itu sekampung daerah Bangkalan itu lah karena burunya es. Ke mayoritas ya, mayoritas es. Bangkalan itu Bangkalan daerah mana? Bangkalan daerah mana? Maksudnya desanya atau Desanya. kabupaten ya? Kabupaten mah Bangkalan. Enggak, maksudnya Bangkalan itu kan ada pesisirnya tuh. Oh. Ada di Gunung Tengah, terus ada di bagian utara kan. Oh, ada juga ya Bangkalan pesisir gitu ya, Bangkalan. Ada. Ini ada ya. Nah, kalau Bapak tuh di Bangkalan apa? Pesisirnya atau apa? Saya dari apa ya? Kalau apa mungkin Bapak kurang memahami pesisir ya. Dibilang mah pesisir tuh pinggiran ya. Pinggiran saya. Pinggiran ya berarti. Mau pinggiran mau di wilayah tengah sekalipun tetap es itu. Nggak ada pekerjaan lain. Ada. Gurunya itu guru cappuccino. Sekarang kan lah semua Cappuccino. Ya jenisnya es cappuccino ya. Banyakan Madura Bangkalan. Iya. Itu kan baru. Kalau yang es itu baru. Kalau yang paling terkenal dulu itu kan memang Madura itu rongsok, sate. Ya, dulu terkenal Madura itu cuman sate, rongsokan, sama warung kopi. warung kopi sepeda tuh goes-goes yang kayak di Monas. Kalau warung Indomie mah udah jelas orang Jawa Barat, Kuningan tuh banyak Ya. dari dulu itu. Mulai dulu. Tapi kalau di pinggir pantainya loh, di daerah Cilincing ini banyak Maduranya loh. Tuh yang dagang kopi di warung itu,
Ini itu yang Madura. Nggak usah jauh-jauh Cilincing. Soalnya dulu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu yang warung kopi pakai sepeda itu Madura semua itu. enggak warung gubuk itu di pinggir pantai. Oh, warung kalau dibilang mah orang warung ngaso lah ya, pinggir pantai buat mancing-mancing, bikin kopi biasanya. Iya. Dulu kan paling tidak Madura itu apa ya? Air ya, air dorongan itu. Ah iya Cilincing iya itu. iya iya. iya. Daerah Cilincing dulu Oh, pemasok air pam kalengan ya, drum-druman ya. iya. Air gerobak lah itu. Air gerobak ya. Tapi sekarang udah beralih tuh kebanyakan. Mungkin karena berat kali. Ya satu sisi Bongkar muat dulu itu, bongkar muat kayu di Priok itu Madura banyak gitu. sampai sekarang juga masih ada. Ya sekarang kan nggak semuanya juga pakai mesin semua ya sekarang. Kalau dulu kan enggak, masih manual. Tapi memang hampir sekarang ya di tahun apa di zaman sekarang ya, kalau dibilang banyak sih yang warungan, yang kopi-kopi pinggir jalan. Jakarta Selatan banyak, Selatan, Pusat, pasti Madura. Nah itu sendiri kopi-kopi itu Madura mana ya? Tahu ya. Kayak gitu ya. Ke Sampang kebanyakan, Sampang dia ujung mana ya? Dari pantai itu ke selatan, dari pantai ke utara. Pesisir utara berarti. Enggak posisi utara pembunuhan. Tapi kalau yang pesisir itu pasti kaburnya ke nelayan. Berarti sekarang kan udah banyak tuh yang namanya kopi keliling pakai sepeda. Madura banyak kan. Biasanya kan paling orang-orang kampung sekitar biasanya. Nah, dari mie ayam juga ada itu Madura, beberapa tempat tuh banyak. Ya nggak tahu daerah mana. Ya. Dari Madura mie ayam. Nah gimana untuk akhir ceritanya ini dulu? Ya, Jalan cerita. untuk mempercepat saya kerjaan nih. Ini nanti kita sambung kembali ya. Kalau diobrolin terus nggak ada ujungnya, kerjaan saya nggak kelar-kelar. Gerobak nggak bisa jualan besok. Aduh. Oke, sampai jumpa di lain waktu bersama saya Kang Dudung.